Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat datang di acara laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Yang terhormat Ibu Sri Wulandari SPD MPD selaku Kepala SMP Negeri 26 Kota Surakarta dan Mentor Orientasi Pengenalan Nilai dan Etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Yang kami banggakan, peserta orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah sehingga kita semua dapat berkumpul di ruangan ini dengan keadaan sehat walafiat. Saya Susi Pratiwi, selaku MC akan membacakan susunan acara di pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pemaparan materi. Yang ketiga, saran dan masukan. Yang keempat, kesimpulan. Dan yang terakhir, penutup. Memasuki acara pertama yaitu pembukaan. Kita buka acara orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, dipersilahkan. Selesai. Acara yang kedua, pemaparan materi dari Ibu Anggun Nur Zulaika Oktaristi. Kepada Ibu Anggun saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Negeri 26 Kota Surakarta, Ibu Sri Wulandari SPD MPD selaku mentor. Kemudian Bapak Ibu Guru yang sudah hadir pada seminar hasil laporan orientasi pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Anggun Nur Zulaika Oktaristi, peserta orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta tahun 2025. Pada pagi hari ini saya sangat senang sekali karena sudah berada pada tahap ini dan berdiri di hadapan Bapak Ibu semuanya untuk mempresentasikan hasil laporan orientasi saya yang berjudul Penerapan Pendekatan Culturally Responsive Teaching untuk meningkatkan kemampuan analisis dinamika penduduk pada pembelajaran IPS kelas 8B di SMP Negeri 26 Kota Surakarta tahun pelajaran 2024-2025. Ini ada sekilas profil saya. Di sini saya jabatannya yaitu ahli pertama guru IPS, unit kerja di SMP Negeri 26 Kota Surakarta. Kemudian mentornya yaitu Ibu Sri Wulandari SPD. Sekilas tentang riwayat pendidikan saya, pendidikan terakhirnya yaitu Sarjana Pendidikan Geografi Universitas 11 Maret, lulus tahun 2021. Selanjutnya yaitu terkait dengan latar belakang. Orientasi P3K ini diselenggarakan oleh BKPSDM Kota Surakarta melalui atau menggunakan LMS Solo Wasis. Orientasi P3K ini merupakan kegiatan pengenalan dan penyediaan informasi mengenai aparatur sipil negara dan pembekalan kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, di mana setiap P3K itu wajib mengikuti orientasi P3K. Kemudian latar belakang dari judul berdasarkan hasil diskusi dengan mentor, latar belakang yang saya ambil karena adanya rendahnya kemampuan analisis peserta didik pada pembelajaran IPS di kelas 8B SMP Negeri 26 Kota Surakarta. Orientasi dalam P3K sangat penting karena dapat mendukung P3K untuk berintegrasi dengan lingkungan
kerja baru secara cepat dan efisien. Semangat, komitmen hingga loyalitas sebagai ASN juga akan diperkuat dalam orientasi P3K. Kemudian jadwal orientasi, di sini kegiatan orientasi dilakukan secara klasikal dan distance learning. Untuk angkatan 1, angkatan saya itu dimulai pada tanggal 16 Mei dan akhirnya itu pada tanggal 20 Juni 2025. Lokasinya di unit kerja masing-masing, yaitu di SMP Negeri 26 Kota Surakarta. Yang pertama saya akan memaparkan visi dari Kota Surakarta berdasarkan RPJMD Kota Surakarta tahun 2021-2025. Di sini visi Kota Surakarta adalah mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Kemudian untuk misi Kota Surakarta ada 7 misi. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. Kemudian misi yang kedua yaitu memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Misi yang ketiga yaitu mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan. Visi yang keempat meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Kemudian misi yang kelima mengembangkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Misi yang keenam mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkelanjutan dan inklusif. Kemudian misi yang ketujuh mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Kemudian untuk pemaparan selanjutnya yaitu terkait OPD Dinas Pendidikan. Visinya yaitu terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Untuk misinya meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Misi yang kedua dari Dinas Pendidikan yaitu meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang paripurna. Misi yang ketiga dari Dinas Pendidikan yaitu meningkatkan sumber daya aparatur yang membidangi pelayanan. Untuk profil unit kerja SMP Negeri 26 Kota Surakarta, di sini SMP Negeri 26 Kota Surakarta berlokasi di Jalan Joyonegara nomor 2 Kepatihan Kulon Jebres Kota Surakarta, memiliki luas 6.846 meter persegi. SMP Negeri 26 Kota Surakarta merupakan salah satu SMP yang menerapkan kurikulum Merdeka dan memiliki 611 siswa pada tahun ajaran 2024-2025. Visi dari SMP Negeri 26 Kota Surakarta yaitu terwujudnya siswa yang unggul dalam prestasi, religius, berkarakter, berwawasan global, dan berbudaya lingkungan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian misi dari SMP Negeri 26 Kota Surakarta ada 4. Yang pertama melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif dan aktif. Kemudian mendorong dan membantu siswa untuk mengenal dan memaksimalkan potensi diri dan mandiri. Ketiga, meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik melalui pembelajaran yang berkualitas. Misi yang keempat mewujudkan pendidikan yang mengedepankan pembentukan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya yaitu terkait dengan rencana kerja dan hasil kerja. Identifikasi isu, di sini saya mendapatkan beberapa isu sebelum mengambil salah satu di antaranya. Yang pertama, rendahnya kemampuan peserta didik dalam menjawab soal-soal yang bermuatan analisis, seperti menganalisis pengaruh dan mengaitkan konsep yang dipelajari dengan situasi nyata. Kemudian isu yang kedua, peserta didik belum terlibat aktif dalam proses mengeksplorasi informasi menggunakan sumber belajar yang tersedia.
Ketiga, kurangnya bahan ajar yang menghubungkan materi dengan latar budaya peserta didik. Yang keempat, rendahnya hasil bahasa peserta didik dalam pembelajaran IPS terkait dengan materi analisis seperti kondisi demografis atau kependudukan terhadap keragaman alam sosial budaya. Kemudian isu yang diangkat, di sini saya mengangkat terkait rendahnya kemampuan peserta didik dalam menjawab soal-soal yang bermuatan analisis, seperti menganalisis pengaruh, mengaitkan konsep yang dipelajari dengan situasi nyata. Dari isu ini, gagasan yang saya angkat yaitu saya akan sudah menerapkan pendekatan culturally responsive teaching untuk meningkatkan kemampuan analisis dinamika penduduk pada pembelajaran IPS kelas 8B SMP Negeri 26 Kota Surakarta tahun pelajaran 2024-2025. Tahapan penelitian di sini dimulai dari identifikasi isu, menganalisis penyebab dari rendahnya kemampuan analisis peserta didik kelas 8B. Selanjutnya yaitu terkait merencanakan aktualisasi, membuat rencana pembelajaran dengan pendekatan culturally responsive teaching atau CRT. Kemudian yang ketiga, membuat aktualisasi. Di sini saya membuat konten, materi, dan media pembelajaran yang dibutuhkan dalam penerapan pendekatan CRT. Tahapan yang keempat yaitu melaksanakan aktualisasi, melaksanakan pembelajaran IPS dengan pendekatan culturally responsive teaching, khususnya pada materi dinamika penduduk. Kemudian yang terakhir, evaluasi dari aktualisasi. Di sini saya melaksanakan evaluasi dan refleksi dari penerapan pendekatan culturally responsive teaching yang sudah saya lakukan. Sekilas terkait dengan pendekatan culturally responsive teaching atau CRT. Di sini menurut Lanson and Billing tahun 1995, pendekatan pembelajaran ini memposisikan keberagaman dari peserta didik sebagai aspek penting dari semua aspek pembelajaran. Pendekatan ini memanfaatkan karakteristik budaya, pengalaman, dan perspektif peserta didik sebagai perangkat pembelajaran yang lebih efektif. Pendekatan ini juga dapat membuat pembelajaran lebih bermakna. Karena apa? Karena materinya di sini berkaitan langsung dengan budaya yang ada di sekitar peserta didik, sehingga mempermudah peserta didik dalam menganalisis konsep materi, khususnya mata pelajaran IPS. Langkah-langkah dari pembelajaran, di sini materi yang saya gunakan yaitu submateri terakhir dari tema 4 kelas 8 yaitu dinamika penduduk. Model pembelajaran yang saya gunakan yaitu problem based learning dengan pendekatan culturally responsive teaching. Di sini langkah-langkah saya menggunakan sintaks dari problem based learning. Yang pertama itu orientasi masalah. Di sini saya menyajikan pertanyaan masalah dulu, karena problem based learning saya harus menyampaikan yang namanya pernyataan masalah. Kemudian materi serta data dasar kependudukan Kota Surakarta sebagai konten-konten materi stimulus peserta didik sebelum melakukan tahapan selanjutnya. Di sini saya menggunakan media pembelajaran Canva. Selanjutnya tahap kedua yaitu mengorganisasikan peserta didik. Di sini guru saya membagi peserta didik dalam 5 kelompok investigasi untuk memahami dan menganalisis permasalahan pendudukan yang ada di Kota Surakarta. Kemudian yang ketiga, membimbing penyelidikan. Ketika proses penyelidikan, peserta didik mengumpulkan informasi dan data, kemudian saya membimbing peserta didik dalam proses penyelidikannya. Selanjutnya, setelah peserta didik mendapatkan hasil dari diskusi kelompok, mereka menyajikan hasil. Di sini peserta didik menyajikan hasil solusi dari permasalahan yang ditemukan, yaitu permasalahan kependudukan yang ada di Kota Surakarta, dan menyajikan peta kepadatan penduduk Kota Surakarta tahun 2024. Tahapan yang terakhir yaitu analisis, evaluasi, dan pemecahan masalah. Di sini guru dan peserta didik melakukan evaluasi
dari solusi yang didapatkan, kemudian refleksi serta penarikan kesimpulan bersama. Dokumentasi dari rencana hasil kerja yang pertama di sini melakukan identifikasi isu berdasarkan hasil belajar dan pengamatan dalam pembelajaran, diskusi dengan mentor terkait gagasan yang diangkat. Dokumentasi selanjutnya yaitu pada saat kegiatan pembelajaran penerapan pendekatan CRT. Di sini pertama adalah orientasi masalah. Saya sebagai guru menyampaikan atau menyajikan pertanyaan masalah dulu, kemudian menyajikan beberapa data stimulus yang saya gunakan untuk visualisasi data, yaitu visualisasi data citra Iconos dari Google Earth, kemudian penggunaan data kependudukan yang saya ambil dari BPS Kota Surakarta, serta beberapa video dari YouTube terkait dengan permasalahan kependudukan yang ada di Indonesia. Media pembelajaran yang saya gunakan yaitu Canva PowerPoint dan citra Iconos Google Earth. Berikut adalah konten media pembelajaran yang saya gunakan. Ini ada Canva Presentation, kemudian ada citra Google Earth yang saya ambil dari tahun 2008, kemudian 2024. Saya bandingkan penggunaan lahannya. Pada saat 2008 itu ada perbedaan, di mana banyak lahan kosong berubah menjadi pemukiman penduduk di tahun 2024. Kemudian saya juga membuat peta administrasi Kota Surakarta sebagai dasar peserta didik untuk membuat peta kepadatan penduduk tahun 2024 Kota Surakarta. Berikut ada video terkait dengan permasalahan kependudukan yang ada di Indonesia. Kemudian saya juga mengambil data-data dari Kota Surakarta dalam angka tahun 2024 yang bisa diakses dalam BPS Kota Surakarta. Di situ saya mengambil data jumlah penduduk dan luas wilayah per kecamatan sebagai dasar peserta didik untuk mencari kepadatan penduduk tiap kecamatannya. Dokumentasi selanjutnya yaitu kegiatan pengorganisasian peserta didik. Di sini saya membagi satu kelas menjadi 5 kelompok investigasi. Kemudian saya juga menjelaskan terlebih dahulu terkait LKPD dan pembuatan peta kepadatan penduduk. Selanjutnya membimbing penyelidikan. Di sini peserta didik mengerjakan LKPD berkelompok, kemudian guru membimbing penyelidikan kelompok secara bergilir. Berikut adalah lembar kerja peserta didik atau LKPD yang saya gunakan. Di sini terdiri dari 3 kegiatan. Kegiatan pertama saya menyajikan artikel terkait dengan permasalahan kependudukan di Kota Surakarta, kemudian data-data kependudukan dari BPS terkait jumlah penduduk dan luas wilayah per kecamatan. Aktivitas yang pertama di sini peserta didik saya bimbing untuk bisa mencari kepadatan penduduk setiap kecamatannya, kemudian mencari dari artikel ini apa permasalahan kependudukan yang ada di Kota Surakarta, kemudian menentukan dampaknya. Yang terakhir adalah menganalisis solusi dari permasalahan yang sudah ditemukan oleh peserta didik. Hasil akhirnya dari aktivitas 1 yaitu memvisualisasikan data yang sudah dicari terkait dengan kepadatan penduduk ke dalam peta kepadatan penduduk. Di situ peserta didik saya bimbing untuk kecamatan yang paling padat itu menggunakan warna yang paling gelap. Di sini karena peta kepadatan penduduk itu informasinya petanya itu bergradasi. Jadi peta wilayah yang padat itu memiliki warna yang lebih gelap. Semakin jarang itu warnanya semakin muda. Selanjutnya penyajian hasil. Di sini setiap kelompok saya persilakan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Kemudian juga mempresentasikan peta yang sudah dibuat. Di sini saya memberikan penguatan dan apresiasi untuk setiap kelompok yang sudah berpresentasi hasil kelompoknya. Kemudian yang terakhir yaitu analisis, evaluasi dan penarikan kesimpulan. Di sini saya bersama peserta didik sebagai guru melakukan evaluasi dan penarikan kesimpulan. Kemudian saya juga ada kuis penutup
dan refleksi pembelajaran di akhir pembelajaran. Berikut adalah hasil karya dari masing-masing kelompok terkait dengan peta kepadatan penduduk. Seperti ini ada 5 kelompok. Selanjutnya, rencana kerja menengah. Pada tahun pertama, di sini saya menemukan pendekatan culturally responsive teaching yang mampu meningkatkan kemampuan analisis dan hasil belajar peserta didik kelas 8B SMP Negeri 26 Kota Surakarta. Di tahun kedua, di sini saya akan berdiskusi dengan rekan guru IPS untuk menyusun modul yang memuat lebih banyak konten materi yang menarik dan mendukung pendekatan culturally responsive teaching. Susi Fatih. Setelah berdiskusi dengan rekan guru IPS, kemudian saya dan rekan guru IPS menyusun modul pembelajaran di tahun ketiga dan menerapkannya ke seluruh kelas, tidak hanya kelas 8B, tetapi seluruh kelas di SMP Negeri 26 Kota Surakarta, khususnya pada materi IPS. Kemudian di tahun keempat, di sini saya mencoba menerapkan juga, menyebarkan juga ke mata pelajaran lain seperti bahasa Indonesia, PKN ataupun bahasa Inggris untuk menggunakan pendekatan culturally responsive teaching. Kemudian tahun terakhir yaitu tahun kelima, di sini saya akan mengembangkan modul praktik baik dan video inovasi terkait pendekatan CRT untuk mata pelajaran tidak hanya IPS, tapi mata pelajaran lain yang dapat dipublikasikan. Kesimpulannya di sini, melalui pendekatan culturally responsive teaching, diharapkan peserta didik dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan mampu mengaplikasikan konsep IPS yang lebih kontekstual dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dalam memahami materi diharapkan dapat meningkatkan kemampuan analisis materi sehingga hasil belajar peserta didik dapat tercapai atau optimal. Sekian presentasi dari saya terkait hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika dalam pemerintah Kota Surakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Berikut pemaparan materi dari Ibu Anggun yang sangat bagus, lengkap, serta menginspirasi kita semua. Selanjutnya, saran dan masukan dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu Sri Wulan dari SPD MPD, saya persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hanya terbatas masukan atau boleh pertanyaan atau bagaimana? Boleh, Bu. Oh, boleh ya. Nih, kepada Mbak Anggun Nur Zulaika, Ibu. Ya, ini resmi ya. Kepada Ibu Anggun Nur Zulaika Oktaristi SPD, selamat nih. Maksudnya ini tahapan puncak, tahapan akhir dari kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintahan bagi P3K Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surakarta. Tadi sudah saya mengikuti dari paparan Bu Anggun terkait dengan isu yang sudah ditemukan dalam pembelajaran di SMP Negeri 26 Surakarta, terutama di kelas 8B ya, dalam materi penggunaan pendekatan CRT, culturally responsive teaching, untuk meningkatkan kemampuan analisis dinamika penduduk pada pembelajaran IPS kelas 8B SMP Negeri 26 Kota Surakarta tahun pelajaran 2024-2025. Paparannya sudah bagus ya. Jadi Bu Anggun PD ya, dan itu memang harus
harus dimiliki oleh seorang pendidik, seorang guru. Kita tampil di depan siswa itu memang harus pede dan satu hal yang memang harus dimiliki oleh seorang guru di depan siswa itu kita harus menguasai materi, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pengelolaan kelas itu juga harus dikuasai. Dengan begitu pembelajaran yang berlangsung di kelas itu, di kelas penjenengan akan menjadi kondusif, anak-anak memperhatikan, dan endingnya tujuan pembelajaran akan tercapai. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan penerapan pendekatan culturally responsive teaching ini kepada anak-anak di kelas 8B, itu seberapa persen keberhasilan dengan penerapan pendekatan itu terhadap kemampuan analisis dinamika penduduk anak-anak 8B setelah penjenengan menerapkan pendekatan ini kepada anak-anak. Kalau materinya, karena saya lihat profilnya Bu Anggun adalah sarjana geografi, sehingga saya tahu mengapa ini pemilihnya materinya, meskipun IPS itu luas ya, ada sejarah, ada geografi, ada ekonomi, ada sosiologi. Bu Anggun memilih topik di dinamika penduduk karena backgroundnya tidak yen orang ngapusi batin, itu kita tetap lebih srek dari background kita gitu. Seperti saya dulu backgroundnya sejarah, ya saya misalnya ada harus ini harus itu laporan dan sebagainya, itu saya lebih senang mengambil materi sejarah. Seperti halnya Bu Anggun karena beliau dari geografi, jadi ini materinya yang memilih dinamika penduduk. Seberapa persen tingkat, maksudnya setelah penjenengan menemukan isu, kemudian melakukan pendekatan ini diterapkan di kelas 8B, seberapa peningkatannya terkait dengan kemampuan analisis anak-anak setelah penjenengan lakukan penerapan pendekatan ini? Baik, terima kasih Bu. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Sriwal dari SPD selaku mentor saya. Jadi di sini sebelum saya memilih isu, saya memakai data dari ulangan harian terakhir, di mana banyak peserta didik yang belum tuntas terkait dengan KKTP IPS yaitu 79. Kemudian dalam penerapan ini saya melakukan pretest dan post-test. Ketika pretest itu saya sudah menghitung sebanyak kurang lebih 16 anak masih belum tuntas, masih belum mencapai KKTP. Kemudian setelah saya melakukan kegiatan melaksanakan atau menerapkan pendekatan CRT, post-testnya di sini berkurang. Peserta didiknya yang belum tuntas itu berkurang dari 16 menuju ke 5 anak yang belum tuntas. Jadi sekitar ada 86% peningkatannya. Jadi dari 16 anak kemudian menjadi 5 anak yang belum tuntas dari hasil post-test dan pre-testnya tersebut. Berarti ada peningkatan signifikan nih. Jadi dari anak yang tidak bisa memenuhi, tidak tuntas dari 16 menjadi tinggal 5. Berarti kelihatan sekali. Terima kasih. Dan ini saya berharap ini tidak hanya menjadi hanya isu ketika penjenengan melakukan orientasi ini. Jadi Bulan sebagai kepala sekolah di SMP 26 mengharap ini nanti bisa berlanjut. Kemudian dengan penerapan seperti ini anak-anak bisa berhasil dalam hal terkait kemampuan analisis maupun dalam hasil belajarnya, terutama di mapel IPS. Kemudian lagi Bu Anggun, apakah pendekatan ini bisa dilakukan di
materi lain atau bahkan mungkin pada mapel lain? Tentu saja bisa, karena ini pendekatan budaya. Jadi untuk mapel lain mungkin dimasukkan ke dalam kontennya, misalnya bahasa Indonesia terkait dengan artikel, mungkin gurunya bisa memakai artikel budaya yang ada di sekitar. Pada saat jadi kalau di sini di Kota Surakarta, kemudian kalau di bahasa Inggris juga sama, kalau pendidikan Pancasila mungkin berkaitan dengan budaya birokrasinya yang ada di Kota Surakarta gitu. Jadi kalau mata pelajaran lain pasti akan bisa, khususnya dimasukkan ke dalam konten materinya. Bagaimana guru pintar-pintarnya dalam mencari konten yang ada di lingkungan peserta didiknya, kalau di sini di Kota Surakarta gitu. Oke, terima kasih. Satu lagi, Bu Anggun, tadi dari rencana ke depan ya, ada tahun ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, itu bulan mendengar tahun ketiga itu Bu Anggun punya angan ya, merealisasi terkait apa ini, pendekatan ini nanti akan merealisasikan di dalam kelas lain ya, selain 8P nanti juga akan kelas lain, kemudian juga akan membuat modul ya, modul yang nanti bisa digunakan oleh kelas-kelas yang lain, tidak hanya kelas 8B. Kemudian di tahun keempat saya tadi mendengar Bu Anggun memiliki rencana akan juga membuat video praktek pembelajaran, Modul praktek baik dan video inovasi. Video inovasi, modul praktek baik agar bisa nanti bisa dipublikasikan, kemudian bisa dibaca, bisa ditiru oleh Bapak Ibu guru yang lain, khususnya di SMP Negeri 26 Surakarta, untuk menciptakan pembelajaran yang bisa meningkatkan kemampuan analisis anak, yang nanti progresnya ke depan bisa, kalau kemampuan analisis anak meningkat, otomatis prestasi belajarnya juga akan bergerak untuk keberhasilan hasil belajar anak. Jadi ini tolong besok betul-betul kalau bulan masih di SMP 26 tak tagih ya, tahun ketiga atau tahun keempat, bulan belum pensiun itu, kalaupun pindah besok tak teruskan kepada kepala sekolah pengganti saya di sini. Jadi Bu Anggun dulu punya rencana membuat modul buat video lah, itu nanti janji adalah hutang ya. Jadi besok direncana dia apa direalisasi beneran. Oke, terima kasih sekali lagi, selamat, semoga sukses untuk Bu Anggun ke depannya. Terima kasih Bu. Terima kasih atas saran, masukan, dan pertanyaan yang sudah diberikan kepada Ibu Anggun. Semoga bermanfaat. Kesimpulan dari paparan yang telah disampaikan oleh Ibu Anggun, melalui pendekatan pembelajaran CRT, diharapkan peserta didik dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan mampu mengaplikasikan konsep IPS secara lebih konseptual dan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, kita sudah memasuki acara yang terakhir, yaitu penutup. Marilah kita tutup acara di pagi hari ini dengan membaca hamdalah secara bersama-sama. Saya selaku MC mengakhiri acara di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.